Hadirin hadirat ajengan yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu, berkumpul kembali. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Akramaka bikaromatin salasin. Allah telah memuliakan Anda dengan kemuliaan-kemuliaan yang tiga. Akramaka, Allah telah memuliakan Anda. Siapa yang dimaksud? Ayyuhal abdu, hai hamba. Alladzi ashhadaka maulaka summastashhadaka. Di alam ruh Allah telah memperlihatkan zatnya di alam ruh, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu Allah menampakkan zatnya di alam ruh. Kemudian kita menjawab, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu yang menciptakan kamu? Ruh semua manusia menjawab, betul, kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah Rabb kami. Allah jelaskan, kalau Bapak berkata, oh saya tidak merasa ruh saya bersaksi di alam ruh, itu sama saja kita tidak pernah merasa pernah tinggal di dalam rahim ibu. Kita kan nggak kerasa di saat kita dikandung. Cuma bedanya kalau itu zahir, oh saya pernah ngalami itu karena anak saya pun dikandung. Tapi alam ruh ini kan tidak zahir, sehingga Allah menurunkan Al-Quran. Takut kita ingkar bahwa di alam ruh kita pernah ada perjanjian dengan Allah, sehingga kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu nanti di hari kiamat tidak berkata kami tidak merasa ya Allah. Nah, maka sudah dijawab keingkaran ruhaniyah itu tentang persaksiannya di hadapan Allah. Allah telah memuliakan Anda, hai hamba. Di alam ruh Allah telah memperlihatkan dirinya. Itu bila kaif ya. Bukan berarti Allah membutuhkan tempat, tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Ashhadaka maulaka summa istashhadaka, istaf'ala talab. Kemudian tatkala Anda keluar dari alam rahim ibu Anda menuju alam multi dunia ini, kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk bersaksi kembali melalui Allah mengutus Nabi. Allah mengutus Nabi. Rukun iman antashhada alla ilaha illallah. Allah perintahkan kembali tatkala ruh sudah nempel, sudah istibak, sudah mengendarai di badan kita ini 120 hari di alam rahim. Roh itu dimasukkan lalu keluar. Kemudian kita diperintahkan untuk bersyahadat kembali. Melalui apa? Melalui Allah menurunkan Nabi. Kemudian kita alhamdulillah telah Islam dengan bersyahadat di dalam sholat.
cukup. Allah yang perintahkan itu melalui lisan para nabinya. Fadzakartahu bilisanik. Di saat Allah memerintahkan kembali untuk bersyahadat, fadzakartahu bilisanik, kamu menyebutkan Tuhanmu atau bersyahadat dengan lidahmu. Wa ibadatik, atau bersyahadat dengan ibadahmu. Wa wajadtahu biqalbika wa sirrika, lalu kamu bisa mendapatkan Allah melalui hati dan sirmu dan ruhmu. Kita bisa merasakan adanya Allah. Dulu di alam ruh kita menyaksikan, lalu tatkala roh berada di dalam badan ini, alhamdulillah, tatkala Allah perintahkan untuk berzikir, lalu kita berzikir. Di antara zikir itu kalimat la ilaha illallah. Di antara zikir itu ibadah, lalu kita ibadah. Lalu kita mendapatkan, saya yakin Allah itu ada. Wa wajadtahu biqalbik, kamu bisa merasakan adanya Allah dengan hatimu. Wasirika, dan dengan ruhmu. Kita zikirkan dari tadi merasa dilihat Allah. Itu Allah memuliakan kita. Fadzakartahu bilisanik, kamu menyebut Allah dengan lidahmu dari tadi pertama. Wa ibadatika, dan dengan ibadahmu, apa itu sholat, apa puasa. Karena ibadah ini termasuk matlubul khobariji. Matlubul khobariji berbeda dengan akad-akadan, jual beli, nikah, tolak. Itu mah matlubut tasawuri, kata ulama usul fikih. Sehingga ibadah yang matlubul khobari mah membutuhkan niat. Lamun sholat niat terjadi. Karena itu matlubul khobari, beda dengan jual beli. Matlubut tasawur, menjual motor. Saya jual motor dengan harga sekian, saya terima duitnya. Kata si pembeli, saya terima motornya nih duitnya. Mu niat mu kagak tetap sah. Tapi kalau sholat mah kudu niat. Makanya kudunya karena matlubul khobari jeung matlubut tasawur, supaya hadir Allah. Ini yang saya terangkan, nggak bisa pengen deket ke Allah nggak pakai ilmu, nggak bisa. Nggak bisa pengen deket dengan Allah tanpa ilmu, tanpa belajar, tanpa pesantren, tanpa kuliah. Bagaimana tidak butuh ilmu? Karena Allah yang kita dekati, Sang Pencipta, itu bisa didekati dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Fadzakartahu bilisanika wa ibadatika wajadtahu biqalbika wa sirrika. Tatkala Allah perintahkan kamu untuk menyebut namanya, lidahmu menyebutkan nama Dia. Lalu gerakan ibadahmu itu sebenarnya berzikir. Aqimis sholata li zikri wa wajadtahu biqalbika wa sirrika. Di saat kamu zikir, kamu mendapatkan adanya Allah. Tadi kita bisa merasakan bagaimana Allah memandang kita. Wa sirrika, bahkan dengan ruh kita. Sir itu apa yang ada di dalam qalbun, memandang dengan ruhani. Bikaromatin salasin, Allah muliakan kita untukmu hai hamba dengan 3 kemuliaan. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, sholat, puasa, Allah muliakan dengan 3 kemuliaan. Jama'alaka biha kullal mafakhir wal mahamid. Allah kumpulkan 3 kemuliaan itu untukmu. Semua keagungan ada di sana, semua pujian ada di sana. Mana yang pertama? Al-ula, Allah memuliakan kamu dengan 3 kemuliaan. Yang pertama, annahu ja'alaka dzakiran lahu.
Yang pertama, di saat kamu berzikir, di saat kamu melakukan ibadah sholat, ja'alaka dzakiran lahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu zakiran lahu. Allah menjadikan kamu zakiran, orang yang mengingat untuknya. Zakiran lahu, kata Allah, oh ini hambaku ingat ke saya ini. Zakiran lahu, wong kang eling lahu ing Allah. Bilisanika wa ibadatika, di saat kita menyebut nama Allah dengan lidah kita, wa ibadatika, dan dengan ibadahmu az-zahiriyah wal batiniyah, baik ingat ke Allah dengan lisan bangsa zahir, wal batiniyah, atau dengan hati kita, dengan batin kita. Apa kata Allah? Ja'alaka dzakiran lahu, sebenarnya Allah telah menjadikan kita orang yang ingat kepadanya. Ingat dengan lidah dan ingat dengan batin. Itu yang pertama. Mulia sekali orang yang menyebut nama Allah. Mulia sekali orang yang berzikir. Seakan-akan Allah menciptakan hamba, yang hamba itu untuk ingat kepada dirinya. Siapa itu? Orang-orang yang lidahnya berzikir, anggota badannya beribadah, az-zahiriyah wal batiniyah. Walaula fadluhu lam takun ahlan li jariyani zikrihi alaika. Apakah betul kita berzikir dan kita beribadah ini adalah kehendak Allah, Allah yang menjadikan, bukan keinginan kita? Walaula fadluhu, jika saja tidak ada kurnia dari Allah, jika saja, laula fadluh, jika saja tidak ada kurnia dari Allah. Zikir itu kurnia dari Allah, ibadah itu kurnia dari Allah. Jika saja tidak ada kurnia dari Allah, lam takun ahlan li jariyani zikrihi alaik, tentu kamu tidak akan menjadi orang yang ahli berjalan zikir pada lidahmu untuk Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, enggak patut buat kita mampu untuk menyebut nama Allah. Maka kita zikir itu semata-mata fadl minallah, kurnia. Sebab kalau bukan dari Allah, bagaimana mungkin malam-malam kita mau bangun berzikir seperti ini ya? Kita dari jauh kumpul dalam satu tempat, dari tempat yang berbeda kita mau kumpul. Ini siapa yang menciptakan ini? Allah. Melalui fadlnya Allah yang menentukan. Sebab kalau bukan Allah, Bapak nggak mungkin datang untuk berzikir. Kalau bukan dari Allah, nggak mungkin manusia bisa beribadah. Li'annaka majbulun ala nafsi wal kasal wal futur. Sebab manusia yang manapun Pak, yang namanya manusia itu majbulun, memiliki karakter. Yang namanya manusia memiliki karakter, memiliki watak ala nafsi, watak yang tidak baik. Manusia itu, manusia memiliki watak nafsi, nggak mau yang berat-berat, maunya santai. Ngapain malam-malam zikir? Itu watak manusia. Wal kasal, watak manusia itu malas. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa saya malas amat ya ibadah? Semua orang sama, tapi ada orang-orang yang enggak dibikin malas oleh Allah. Ya berarti orang itu dimuliakan, telah dibebaskan daripada sifat malasnya.
Karena manusia itu majbulun ala nafsi wal kasal wal futur. Kadang manusia itu kalau diajak untuk berbuat taat kendor, mau enggak nasar. Tapi kalau diajak maksiat, ini sifat dasar manusia, diajak untuk berbuat enggak benar, itu semangat. Karena ada kepentingan setan. Kalau diajak zikir, kasar, futur, kendor, naksi, menganggap yang penting mah, misalnya gitu, suka ngebanding-bandingin zaman begini mah yang penting mah duit. Itu naksi itu. Jadi pikirannya rendah, kekinian pikirannya. Dan itu sifat dasar manusia. Karena ini watak, awas, watak sama elat beda. Watak dengan elat itu beda. Kalau watak tidak akan bisa jadi hujah, jadi dalil, wataknya. Artinya apa? Kalau watak itu bisa dikalahkan, kalau elat enggak. Makanya hukum berpatokannya itu kepada elat, bukan watak. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Sekalipun nanti ada pewadi, ada elat hukum. Tergelincir ada, tapi wanita nggak boleh sholat head. Sebab ayam mana? Ya. Nih kalau watak nih Pak, watak itu hanya kebesaran Allah yang bisa mengalahkan itu. Watak dari api membakar, itu karakteristik daripada api membakar. Tapi api bisa membakar, syaratnya harus ada irtibat. Api nempel pada kayu yang garing, maka kayu yang garing itu bisa terbakar. Maka hubungannya ini kausalitas, sebab dan akibat. Tapi jika api mendekati kayu yang basah seperti pohon pisang, nggak bisa membakar. Nah, itu watak. Kalau watak bisa dikalahkan. Berbeda dengan ilah. Nah sehingga watak yang jelek, kalau api tadi enggak bisa membakar pada sesuatu yang basah, sebagaimana api tidak bisa membakar pada jasad Nabi Ibrahim yang disebut dengan karomah, patah kan watak api itu. Nah, malas manusia ini bisa hilang jika ada kurnia dari Allah. Jadi bagaimana ya Allah, kok saya malas amat, kasih saya rahmatmu ya Allah. Jadi harus minta ke Allah. Itu kebiasaan jelek bisa hilang. Atau kebiasaan jelek bisa hilang dengan bergaul kepada orang-orang yang baik. Orang yang malas sholat, bergaulnya jika dengan yang rajin sholat, lama-lama watak jeleknya hilang. Karena watak itu bukan ilah, dia bisa kehalangan. Ya, jadi dengan fadl Allah lah kita berzikir. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, coba Bapak dari rumah ada biayanya, apalagi bawa anak istri. Saya kan nggak pernah ngajak dan tidak akan memiliki kemampuan apa-apa. Orang saya ngajak diri saya sendiri aja berat. Karena diri saya sendiri masih ada kasal, futur, ada naksi. Naksi itu Pak, ibadah dinilai rendah, itu naksi maksudnya. Misalnya enakan kayak belonjoran, itu naksi, itu sifat manusia. Karena ada fadl minallah, kurnia dari Allah, lalu menjadi ringan. Fahusulu dzalika minnatun, maka hasilnya kamu berzikir kepada Allah. Kita zikir tadi, coba itu dari mana? Kata Kisara,
Fahusulu dzalika minnatun. Hasilnya kamu berzikir kepada Allah di malam hari seperti ini, meninggalkan keluarga, rumah dan segalanya, minnatun, itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sampai kita wafat. Sebab ada memang yang Allah ciptakan hamba yang senang menyebut namanya, senang menyebut namanya. Enggak ada orang pengen banget tapi enggak bisa, karena tadi tidak bisa mengalahkan malas dan futurnya atau naksi. Ya, atau naksi itu ya rendah, apalagi buat pejabat, apaan zikir-zikir. Mendingan juga lobby misalnya. Itu naksi teh begitu. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu rendah, atau tukang bisnis yang memang senang banget sama dunia. Misalnya nih sekarang malam Selasa waktunya zikir, kemudian dia diuji sekarang meeting, kalau dia meeting untungnya sekian sekarang, di situ tuh dia karakter dirinya diuji, mau ambil yang mana. Nah kalau orang yang karakternya tadi belum dikalahkan, nanti juga zikir malam Selasa masih ada. Padahal malam Selasa sekarang dengan besok beda lagi. Itu ya, itu manusia dan berat, nggak gampang itu Pak, nggak gampang. Fahusulu dzalika minnatun wa fadlun 'alaika. Jika hasil zikir dari lidahmu atau ibadah kamu malam tahajud atau baca Quran, itu minnatun wa fadlun 'alaika, nikmat dari Allah, wa fadlun dan kurnia dari Allah, 'alaika yang ditimpahkan kepada kamu. Lalu kita menikmati. Wa min aina anta hatta takuna mahallan li dzikri. Sok pikirkeun cek ajengan musannif, dari mana tuh kamu bisa berzikir begitu? Dari mana? Siapa kamu ini? Wa min aina anta, datangmu dari mana? Kamu ini siapa, hai manusia? Hatta takuna mahallan li dzikrihi, sehingga kamu dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk menyebut namanya. Kamu tuh siapa sehingga kok kamu dijadikan tempat untuk menyebut nama Allah? Kamu jalan, tetanggamu bilang, oh dia mau zikir. Siapa kamu? Seakan kita menjadi tempat mutiara. Itu Allah yang memberikan. Allah yang menjadikan dirimu tempat untuk menyebut namanya. Wa maudhi'an li ta'atihi, Allah yang menjadikan kamu sebagai tempat untuk taat kepadanya. Sehingga kalau ada orang yang taat jalan di depan rumah kita, kita berkata, orang itu orang yang taat. Wa ta'alluqi bihi, dan kamu bergantung ke Allah. Kita dijadikan mahallan li dzikrihi, tempat untuk mengingat namanya, wa maudhi'an li ta'ah, dan tempat untuk ta'ah. Jadi apa sih Pak bedanya mahallan dengan maudhi'an dan makanan? Kalau mahal mah berkenaan dengan sifat. Mahallan artinya tempat juga, tapi tempat untuk sifat. Nih warna coklat, tempatnya di mana? Di meja. Ini coklat nempel pada meja. Berarti meja teh jangan ngomongnya jangan makanan, jangan maudhi'an li coklat gitu. Ini meja teh jangan makanan untuk coklat, ngomongnya mahalan gitu. Mahalan, tempat untuk warna coklat. Kenapa bahasanya mahalan? Sebab coklat bukan jirim, coklat itu bukan bentuk, sehingga dia kayak manusia. Coklat itu kan sifat. Nah maka ini meja
jadi mahal untuk coklat. Coklat itu bukan jirim kayak gelas kan. Nah, kalau gelas di atas meja kita berkata ini meja makanan lil qub, meja tempat naruh gelas. Coklat pada meja berarti coklat ngemahal pada meja. Paham? Sehingga kalau mahal mah sifat. Kalau makan atau maudi itu buat jirim. Nah, maka di sini wa maudi'an li ta'atihi. Salat itu kan kelihatan. Orang salat itu kelihatan gerakannya. Berarti badan orang tadi menjadi tempat untuk taat ke Allah. Kalau zikir kan ada zikir hobi, ada zikir jahat. Zikir hobi coba orang diem. Bahkan zikir hobi ini zikir yang paling hebat. Kenapa zikir ini paling hebat? Karena malaikat aja nggak tahu, yang tahu hanya dia dengan Allah. Mau cepet. Ya. Nah, itu berarti sifat. Nah, tatkala bahasanya li zikrihi menggunakan mahallan sifat, hatta takuna sehingga kamu mahallan jadi mahal li zikrihi untuk menyebut nama Allah. Hatimu itu, nih hati kita Pak, ya kita ingat ke Allah, roh kita ini ngemahal nih, roh kita ngemahal pada badan kita. Nah kemudian roh kita ingat dengan Allah. Nah rohmu itu jadi mahallan li zikrihi, jadi tempat untuk mengingat Allah. Badanmu jadi maudi'an li ta'atihi, jadi tempat untuk taat wa ta'alluq bihi, dan ta'alluq bihi bergantung dengan Allah. Itu yang pertama. Coba renungkan, kok badan Anda itu mulia amat, badanmu dijadikan tempat untuk mengingat Allah, untuk taat kepada Allah, hatimu dijadikan mahal untuk menyebut namanya. Seakan-akan kata Allah, nih si fulan ini nih hatinya cocok untuk selalu mengingatku, aku kasih. Si fulan ini aku jadikan badannya maudian untuk melakukan perintah-perintahku. Jadi ada orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah seperti itu. Dan kalau Allah tidak kasih, nggak bisa Pak. Mungkin orang aneh, itu orang kok rajin amat ya. Padahal bukan rajin, karena Allah kasih. Mungkin kadang-kadang kita juga bingung, kok bisa ya. Nah setelah kita paham bahwa itu kurnia dari Allah, maka kemudian kita akan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan badan kita ini, ruhaniyah kita ini selalu menjadi tempat untuk taat kepadanya dan mahal untuk ingat kepadanya. Amin ya Rabbal. Ya kalau misalnya orang bikin mutiara nih Pak, lalu bikin apa namanya kotak. Nah, untuk menentukan kotaknya harus terbuat dari apa, itu kan kudu dipikirkan. Kalaulah zikir dan taat adalah bagaikan mutiara, lalu zikir dan taat diletakkan di badan kita, kata Allah badan ini pantas untuk jadi kotak taat. Itu yang pertama. Makanya anteng udah. Ntar setan bilangnya, ya yang sedikit aja cukup kok banyak-banyak amal. Padahal kata Allah, fadzkurullaha dzikran. Itu bagaimana? Berarti omongan tadi setan itu. Kan kata Allah katsiran. Kenapa sedikit aja cukup? Ya kalau belajar sedikit-sedikit iya. Wasaniyatu, itu yang pertama. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan sampai kita wafat ya Pak. Allah, coba yang kita cari apa sih dari tadi, nggak ada kan? Hanya ridho Allah kan? Wasaniyatu, kemuliaan yang kedua buat orang yang berzikir. Itu yang kemuliaan pertama tadi ya. Kemuliaan yang kedua, annahu ja'alaka madhkuran bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu mazkuron, orang yang diingat bihi. Apa dengan Allah?
Pahamnya apa? Bi ayyakula hadza waliyullah wa safiyuhu wa mukhtaruhu wa dzakiruhu. Yang kedua, Allah menjadikan kamu mazkuron. Kamu namanya disebut karena kamu menyebut nama Allah. Jadi nama kita disebut oleh Allah. Mazkuron opo bihi kalawan nyebut ing Allah. Gara-gara karomah fadl dari Allah, kita menyebut nama Allah, oleh Allah nama kita disebut. Bi ayyakula surahnya mazkuron bihi te gambaran nana, baknya di sini bak soyruriyah. Di dalam ilmu nahu, di dalam kitab Mughnil Labib, bak soyruriyah tidak membutuhkan kepada muta'allaq. Sehingga apa yang dimaksud dengan mazkuron bihi, penjelasannya bi ayyakula hadza waliyullah. Kata Allah, ini kekasihku. Allah yang mengatakan ini kekasihku. Tadi di saat kita mudah-mudahan dan kita yakin tentang firman Allahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Allah, ini kekasihku. Wa safiyuhu, pilihan Allah. Wa mukhtaruhu, ay muhtaya, isi maf'ul katanya. Wa mukhtaruhu, dan orang yang dipilih oleh Allah. Wa dzakiruhu, dan orang yang ingat kepada Allah. Dia orang yang berzikir itu adalah kekasih Allah, pilihan Allah. Alhamdulillah. Itu dua. Kita nih dari jam 8 hada waliyullah, cek Allah. Iya, kekasih Allah. Allah ngomongnya ke malaikat. Idhaqqaqa ay asbata nisbatahu ay khususiyatahu ladaika. Ya sebenarnya mah bisa dijadikan taprek ieu nya dina samsiah nama. Fa iza tahaqqaqa, geus lah ulah make samsiahan ieu we ikutan. Idhaqqaqa ay asbata nisbatahu ay khususiyatahu ladaika. Kenapa? Di saat kamu berzikir kepada Allah, kamu adalah orang yang disebut namanya oleh Allah, diingat oleh Allah. Idhaqqaqa ay bimana asbata, karena Allah telah menetapkan nisbatahu, penisbatan Allah, ay hususiyatahu, hususiyah Allah, ladaika kepada kamu. Khususiyah Allah itu kan tadi Allah memberikan kemampuan untuk ibadah kepada hambanya. Itu khususiyatillah di atas ya. Allah telah menetapkan khususiyahnya ada pada dirimu. Orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, ada khususiyah yang Allah berikan kepada dia. Apa itu khususiyah? Wahiyah ari khususiyah tema adharahu alaika min anwari zikri, perkara yang Allah tampakkan itu perkara alaika atas dirimu min anwari zikri, dari cahaya-cahaya zikir, allati istanara biha zahiruka wa batinuka, dari cahaya-cahaya zikir yang cahaya zikir itu menerangi biha dengan anwar teh, dengan cahaya anwar akan terang zahiruka, zahir badanmu, wa batinuka, dan batinmu. Orang yang berzikir Pak, zahir badannya ini bercahaya. Kalau saja Pak, cahaya zikir seseorang ini diperlihatkan, tentu akan bisa mematikan lampu yang terang ini. Kenapa? Karena cahaya matahari pun akan kalah dengan cahaya zikir. Kenapa kalah dengan cahaya zikir? Karena cahaya zikir sumbernya dari nama Allah, dari asma Allah,
Allah kalau lampu ini sumbernya dari batu bara? Kan ada di dalam kitab Imam Qulyubi, orang zikir di malam hari, mati lampu, seorang abid lalu dari kamarnya memancar cahaya sampai ke atas. Tuh. Cuma kalau itu diperlihatkan, tentu orang semuanya zikir. Makanya sama Allah nggak dikasih semua lah, orang-orang tertentu saja. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang ditentukan Allah. Padahal kita bukan siapa-siapa. Alhamdulillah. Itu zahirnya. Wa batinuka, batin orang yang menyebut nama Allah, ketentramannya itu kan di dalam Al-Quran tadi, kalau dia meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kena batinnya bercahaya, masuk ke tempat yang penuh dengan ridho Allah, cahaya yaitu surga. Zahir dan batin kita ini istanaro, bercahaya biha dengan anwar. Kalau saja Pak, kalau saja dibukakan ini cahaya zikir nih dari badan kita dan hati kita, Allah. Lalu bagaimana dengan malaikat-malaikat Allah? Malaikat-malaikat Allah mah tahu Pak. Makanya ada malaikat sayyarah yang kerjaannya itu hayu jalan-jalan dan duduk di tempat yang berzikir. Kalau kata malaikat, hadhihi bugiyatuna, nih yang kita cari. Malaikat. Karena kalau malaikat nggak ada watak naksi, kasal, dan futur. Beda dengan manusia. Kalau manusia, ya sih sebenarnya mulia banget itu, tapi anak malas. Suka gitu nggak manusia? Kalau malaikat enggak. Hadhihi bugiyatuna, ini bekal kita yang kita cari. Hayu turun. Cek malaikat Allah. Jadi banyak ini malaikat Pak. Kalau dijatuhkan oleh Allah jarum, mual kena badan kita, kena badan malaikat. Saking lebih banyak malaikat. Makanya kalau zikir, kalau ngaji, jangan lihat manusianya. Sedikit banyak, banyak pun sedikit, sedikit pun hakikatnya banyak. Makanya jangan pengen banyak, pengen teman-teman yang ikhlas aja. Apalagi yang tujuannya pengen macam-macam, naudzubillah. Cek saya mah mendingan maut, mendingan mati lebih selamat pada umur panjang banyakin dosa. Tahin sih. Bayangkan orang kalau nggak dosa seminggu nikmatnya kayak apa ya? Nah, kalau kita dosa terus, apa enak hidup begitu? Sementara kita akan wafat. Kalau memang hidup lebih baik, ya Allah ya panjangkan umur kita ini. Tapi kalau memang mati lebih baik, yang matikan. Untuk apa hidup kalau menjadi bahan bakar neraka? Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh yang hatinya baik-baik. Fatahaqqul khususiyah, maka tahakkuk ay bimana subut, tetapnya khususiyah ladaika. Jadi khususiyah itu tadi Allah kasih semangat ibadah, Allah kasih semangat zikir. Nyata itu khususiyah ada pada dirimu. Sababun fi dzikrika bihi, itu menjadikan sebab disebutnya kamu oleh Allah. Karena kamu kemudian rajin zikir, namamu disebut Allah. Ai intisabuka lahu, maksudnya dinisbatkan kamu untuk Allah. Artinya intisabuka lahu apa? Kamu diaku sama Allah. Kamu diaku Allah. Ini hambaku. Kamu diaku. Diintisab. Ini hambaku, ini hambaku.
Nah, kita bisa diintisab bahwa kita hambanya Allah, cek Allah, karena ada tahakkukul khususiyah lah deh. Ada tadi zikir. Nah sekarang orang yang ngehina zikir kayak apa jeleknya itu? Orang yang ngehina ibadah, nggak butuh sholat, kayak apa jeleknya? Apalagi sekarang kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Yuk kita tingkatkan Rajab berwah puasa, mudah-mudahan sampai bulan Ramadan. Karena kita ingin mendapatkan Lailatul kan udah turun nih Latifah, jadi punya kerjaan sekarang malam Ramadan. Ya ayo muraqabah. Ada kerjaan bulan Ramadan di samping baca Al-Quran. Paling enggak 2 minggu sekali hatam Qurannya. Yang udah lancar sebulan sekali mah itu buat kebanyakan orang kagak jempolan itu. Itu mah buat pengusaha tuh, boleh sebulan sekali. Buat santri mah tuh 2 minggu sekali. Paling enggak sebulan Ramadan teh 2 kali. Oh saya mah cuma setengah, ya nggak apa-apa, alhamdulillah sakitu ke. Ya, yuk orang tingkatkan amal ibadah. Fatahaqqul hususiyati ladaika sababun fi dzikrika bihi ay intisabuka lahu wa man kana. Sekarang ini digambarkan nih. Wa man kanat lahu adna nisbatan inda malikin biha fil mala'il a'la wa man kanat lahu adna apane nisbatan inda malikin mim mulukid dunya tarahu yasunuha wa yahfaduha wa yaprahu biha wa yajidu fi nafsihi inbisatan inda tadakkuriha. Ini gambarannya nih. Waman siapa orang kanat adalah ada itu tetap lahu bagi dia apa yang ada isim kana muahorna adna lebih rendah nisbatan diapuknya nisbahnya afiliasinya nisbatan teh ya. Inda malikin min mulukid dunya, jika saja ada seseorang diaku oleh raja di dunia dari raja-raja dunia. Kalau ada presiden mengakui kita, coba jika ada raja mengenal kita dan kita diaku teman dekatnya sama presiden, tarahu yasunuha, kalau kata seorang raja, oh ini adalah orang dekat saya. Presidennya langsung yang ngomong, bukan kitanya. Kalau kita yang ngomong, oh saya dekat dengan raja, bisa saja raja aja nggak mengakui. Ini rajanya, awas, ini orang dekat saya ya. Misalnya kata raja dunia. Kalau raja sudah ngomong begitu, tarahu yasunuha, maka kamu akan melihat kepada raja tadi yasunuha, si raja akan menjaga nisbah tadi. Kalau raja berkata ini orang dekat saya, maka orang itu akan dijaga oleh raja. Yahfazuha, akan dirawat oleh raja. Kalau kata raja ini orang dekat saya, maka rumahnya akan dijaga. Kalau ada bocor-bocor akan dirapikan. Kalau ada yang mengganggu yasunu, jadi kalau yasunu mah lebih kepada perbuatan, kalau yahfadzu lebih kepada pembangunan. Kalau buat muluk mah, jika ada seorang raja berkata ini orang dekat saya, maka dia akan dijaga dengan kekuasaannya. Rumahnya akan dijaga rapih dengan hartanya. Wa yaprahu biha, dan jika raja berkata ini orang dekat saya dan dia senang menjaga kita, wa yaprahu biha, dengan nisbat itu, oh ini orang dekat saya, awas kalau kamu sakit. Raja itu senang dengan orang tadi.
wa yajidu fi nafsihi inbisatan 'inda tadakkuriha. Tatkala raja itu ingat kepada orang tersebut, langsung inbisat, hatinya seneng. Bayangkan di saat itu orang itu datang ke kerajaan, aduh alhamdulillah, kena raja dia seneng. Ini kalau raja dunia. Fakaifa bihadhihi nisbatil 'azimah alladhi sirta tuzkaru biha fil mala'il a'la. Sok bayangkeun ayeuna kalau pengakuan yang besar ini, allati sirta tuzkaru, yang kamu disebut, biha dengan nisbah, dengan pengakuan itu, fil mala'il a'la, pada alam malaikat yang tinggi. Lalu bagaimana kalau kata Allah di depan malaikat, ya malaikat aku cinta dengan orang-orang ini? Bagaimana itu? Allah yang ngomong di depan malaikat Allah, di atas arsy-Nya Allah. Apakah orang itu tidak akan dijaga Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bukan siapa-siapa, lalu nama kita sekarang disebut oleh Allah di depan malaikat Allah. Allati sirta tuzkaru biha fil mala'il a'la, di alam malaikat namamu disebut Allah. Wa indal mu'minina ila akhirid dahri, dan kalau kita meninggal nih Pak, nama kita akan disebut oleh orang-orang mukmin sampai dunia ini kiamat. Selagi dunia ini belum hancur, akhirid dahr, kita akan dikenang oleh orang-orang mukmin. Fa inna man mata, mana dalilnya bahwa orang yang berzikir itu akan dikenang oleh orang-orang mukmin? Mana penjelasannya? Fa inna man mata minal ulama, maka orang-orang yang meninggal dari kelompok alim ulama, wassalihina, dan orang-orang yang soleh, alladzina kasura zikruhum lillah, yang mereka waktu hidupnya banyak menyebut Allah karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Yabqassana alaihim, orang-orang yang waktu hidupnya rajin berzikir menyebut nama Allah karena Allah, bukan pengen dipuji orang, bukan pengen pengikut, bukan pengen derajat duniawi, bukan, semata-mata karena cinta karena Allah. Di saat dia meninggal bagaimana? Kasura dzikrum lillahi ta'ala yabqas sana'u alaihim, maka orang-orang soleh akan menyebut nama dia. Kenapa kita suka menyebut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Empang yang ada di sampingnya? Habib Abdullah karena beliau masa hidupnya rajin menyebut nama Allah. Sudah puluhan, ratusan tahun beliau wafat, sampai sekarang masih dikenang. Kenapa? Karena masa hidupnya rajin menyebut nama Allah. Itu. Jadi kalau ingin nama kita disebut oleh orang-orang setelah kita wafat, rajinlah menyebut nama Allah selagi kita hidup. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani disebut bukan saja di alam manusia, di alam jin pun mereka pada kenal alam jin dengan Syekh Abdul Qadir Jailani karena masa hidupnya hifzul anfas, nafasnya nggak pernah lepas untuk mengingat Allah. Maka wajar setelah beliau wafat manusia memuji dirinya. Wala yanqati'u zikruhu wad du'a'u lahu, bahkan orang-orang yang waktu hidupnya dari ulama-ulama yang soleh, yang banyak menyebut nama Allah, setelah dia meninggal orang-orang tidak berhenti untuk mengingatnya dan mendoakannya.
wala yanqati'u, dan tidak putus nerima putus apa zikruhu, mengingat orang tadi dihawalkan. Ini haul. Jadi kenapa ada haul? Karena beliau masa hidupnya banyak mengingat Allah. Dan gak harus dibentuk-bentuk panitia, orang udah inget aja dengan beliau. Tidak harus dibikin tanda jalan, ini jalan anu, tetap orang akan ingat beliau. Karena Allah yang mengingatkan manusia, wa du'a'u lahu, dan orang-orang yang hidup mendoakan mereka. Tapi wa mammata min ghairihim, siapa orang yang meninggal tapi bukan dari kelompok ulama yang rajin zikir waktu hidupnya, mata zikruhu ma'ahu, maka mati zikruhu, mengingat namanya, ma'ahu, bareng dengan kematiannya. Jadi orang yang hidupnya jarang berzikir kepada Allah, sepintar apapun dia mati, orang lupa. Dia mati, orang lupa. Maka di sini banyak ada ulama-ulama, dia meninggal masyarakat lupa aja. Itu karena memang waktu hidupnya jarang menyebut nama Allah. Jadi jangan aneh ya, itu nggak bisa dipaksa-paksain Pak. Tapi luar batang itu tinggi Pak derajat. Luar batang. Nah, maka Aang ayahandanya Mama Gentur mendapatkan guru besar kan di situ, tinggi derajatnya. Empang kalah jauh dengan beliau. Ini yang ngomong begini bukan saya. Jadi, saya dari guru ya. Kalau jarak ke sana, luar batang, Empang, Kuitang, cuma tinggi beliau. Nah kalau di Banten tuh dari ulama Thariqah Kiai Sohib, Kiai Sohib tinggi. Tuh ada tulisannya Pak, dan banyak saksi dari ulama-ulama Thariqah melihat cahaya memancar. Bapak tahu nggak kalau ke Banten tuh asli Pengkolan? Siapa yang pernah saya aja itu? Nama Sohib itu jangan dilewati. Carbadri ya, pernah. Berhenti di situ. Nama Sohib. Di situ bagusnya bawa anak Pak. Kalau Bapak jarang mau ke mama, mau ke ini bawa anak. Saya biasanya dengan anak-anak saya, istri itu jamak tuh, jamak takhir biasanya. Johor ditarik ke asar. Kalau berangkat dari rumah jam 9 udah pasti itu. Nah itu Mama Sohib Kadukinan. Tinggi itu. Ulama Thariqah. Yang jelas-jelas ya Pak ya. Wa man mata min ghairihi mata dzikruhu ma'ah. Nah, kalau Bapak gini, kita Pak suka melihat makom ini kok nggak ada sepinya. Misalnya kayak luar batang, itu nggak ada sepinya itu. Luar batang. Kemudian ada satu makom kok ada sepinya. Itu tanda waktu hidupnya yang nggak pernah sepi ini itu nggak pernah lupa ke Allah. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Jadi waktu hidupnya itu selalu dia hidupkan malamnya untuk zikir ke Allah. Loh kok kalau ini agak sepi? Mungkin, bukannya mungkin, yang ini ada beberapa malam waktu hidupnya yang dia nggak pakai zikir, apa ketiduran. Loh kok kalau ini sepi? Ya setiap malam tidur melulu. Nggak bisa. Makanya sekalipun orang pinter banget ngajinya, kalau jarang zikir, meninggal, kadang santrinya lupa jarah itu. Padahal itu makom kiainya di depan pondok. Itu jangan aneh, Allah yang memberikan. Karena waktu hidupnya cuma mutolaah kitab aja zikirnya kagak mau. Apalagi kalau mutolaah kitabnya cuma ingin tenar dalam kepandaian ilmu. Dia meninggal, selesai. Wa man mata min ghairihi mata dzikruhu ma'ah, dia meninggal, orang lupa.
Kadang-kadang anak sampai lupa jarah. Berarti bapaknya waktu hidupnya tadi banyak lupanya ke Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita ya Pak ya. Teruskan ya sedikit lagi ya. Wa yahtamilu anna qawlahu idh haqqaqa fi quwwati tafri'i ala ma qablahu. Wa yahtamilu sebenarnya ini diihtimalkan anna qawlahu ucapan musannif yang mana idh haqqaqa. Ini teh sebenarnya fi quwwati tafri' menjelaskan tentang tafre' idhaqoqo teh sebenarnya fi quwwati tafre' rek menjelaskan karena naprek masalah sebenarnya mah ya rek naprek nyabangkeun masalah tentang akromaka bikaromatin salasin. Sehingga karena idhaqoqo bisa fi quwwati tafre' alama qoblahu karena akromaka teh wal makna, sehingga artinya begini Pak, ja'alaka madhkuran bih, Allah menjadikan kamu madhkuran, orang yang disebut namanya, bihi dengan menyebut nama Allah, fahaqqaqa nisbatahu, sehingga Allah menyatakan dengan sebenarnya nisbatahu, penisbatan Allah ladaika untukmu, sehingga kamu diaku oleh Allah. Ai intisabaka lahu, ngakunya Allah kepada dirimu, fayakunu zikruka bihi tahqiqan, maka adanya zikirmu kepada Allah itu sebenarnya tahqiqan, menjelaskan tentang kenyataan linisbatika lahu, bahwa kamu diaku oleh Allah. Artinya begini, jadi apakah Allah ngaku kepada kamu? Gampang. Intisabaka lahu fayakunu zikruka bihi tahqiqan linisbatika lahu, dengan kamu mau berzikir itu Allah berarti ngakuin kamu. Cukup itu dalil. Apakah Allah mengakui saya? Kamu zikirnya. Oh zikir, itu bukti bahwa kamu diaku Allah. Ada sebagai penutup, kalau kita terusin ke Salisa ngeri waktu, di tengahnya ini ada hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Pak, salah seorang dari sahabat yang menghafal Al-Quran. Jika Quran turun langsung beliau hafal. Bahkan beliau ini menulis ayat Al-Quran yang diperintahkan oleh Rasulullah. Salah satu sahabat yang diperintahkan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran pada masa Rasulullah ya Pak, adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah seorang sahabat Ansor dari Hajraj. Begini beliau menceritakan, ini tentang nama dia disebut sama Allah ya. Kata Rasul, wa fi hadisi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, kata beliau, qala li Rasulullah, Rasul bersabda kepada saya, umirtu, saya diperintahkan, ini kata Rasulnya, saya diperintahkan an uqri'a alaikal Quran, supaya aku membacakan kepada kamu ya Ubay bin Ka'ab Al-Qur'ana, akan ayat Al-Quran. Kata Rasul, ya Ka'ab, Allah memerintahkan kepada saya supaya saya membacakan ayat Quran kepadamu. Kok langsung Ubay bin Ka'ab berkata, qultu, aku berkata, kata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, sammani laka rabbuk, Tuhanmu menyebut nama saya ya Allah, ya Rasul. Nama saya benar disebut Allah. Kata siapa? Ubay bin Ka'ab. Sammani laka rabbuk, sama menyebut nih kepada saya, laka untukmu, siapa Tuhanmu? Allah kepadamu menyebut nama saya ya Rasul. Kok kata Rasul, na'am, iya, namamu disebut oleh Allah. Faqara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat, faqara'a alayya, kemudian Rasulullah membaca ayat kepadaku. Ayatnya yang mana?
ya Ubay bin Ka'ab, tulis ya ayat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Tulis ayat itu. Ini Ubay bin Ka'ab seneng banget namanya itu diaku oleh Allah ya. Benar ya Rasul, namaku disebut Allah. Makanya di bawahnya mah ada tambahannya itu Pabaka Ubay. Jadi dalam yang di bawahnya itu ada lagi ya'muruka antukri'aka Ubayyan. Dalam hadis di bawah dari Abi Hayyah Al-Badari radhiyallahu anhu qol lamma nuzilat, tatkala ayat Al-Qur'an diturunkan, ayat yang mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhiriha. Qala, tatkala ayat itu turun, malaikat Jibril berkata kepada nabi kita, ya Muhammad, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan. Ya Muhammad, ayat ini nih, lam yakunil ladzina kafaru, Allah memerintahkan kepada kamu supaya kamu membacakan ayat ini kepada Ubayyan, Ubay bin Ka'ab. Faqala Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ubay, ya Ubay, barusan turun ayat lam yakunil ladzina kafaru. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada aku supaya aku membacakan ayat ini kepadamu. Inna Jibril alaihi salam amaroni an uqri'aka hadhihi surah. Jibril, ya Ubay, mengatakan supaya surah ini dibacakan kepada kamu. Faqala Ubayyu, kemudian Ubay berkata, au zakartu sama ya Rasulullah, au zukirtu sama ya Rasulullah. Zukirtu, apakah namaku disebut di sana ya Rasulullah? Jibril menyebut nama saya. Au zukirtu sama ya Rasulullah. Qala na'am, iya, Jibril menyebut namamu, kata Allah, supaya aku membacakan kepada kamu. Fabaka Ubayyun, nangis Ubay. Toh, sekarang bagaimana nih kita zikir? Kata Allah, ya malaikat-malaikatku, aku senang nih dengan orang-orang ini, disebutin nama kita. Apakah kita gak bahagia? Mau nyari nikmat yang mana lagi? Alhamdulillah, malam Rajab ini ya, satu, kita zikir bertepatan dengan wazifah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, nama kita udah disebut Allah di hadapan malaikat Allah. Awas, jaga amal ibadah, jaga hati. Pokoknya gini dapat, jangan suka suudzon kepada siapapun. Bisa itu aja Pak, jangan ngebohong aja. Kalau kita ngomong, usahakan kalau mau ngebohong, buru-buru. Amal saya hancur nih, amal saya hancur. Buru-buru, astagfirullahaladzim. Jangan berdusta. Sebab semuanya akan hancur, semua ini akan hancur dengan dusta itu. Jujur aja, ceritakan apa yang kita tahu, jangan ngebohong. Sudah kita ibadah dari rumah capek-capek, sebenarnya kan capek kalau ngikutin hawa nafsu. Bapak hancurin dengan ngebohong, dengan suudzon. Ngebohong itu membicarakan sesuatu yang Bapak nggak ngerti, lalu Bapak jawab, mengomentari sesuatu yang Bapak nggak ngerti, itu ngebohong, hancur semua ibadah. Jaga, astagfirullahaladzim. Terutama ya dengan anak, dengan istri ya belajar dulu, jangan ngebohong. Dengan anak, dengan istri. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Selamat menjaga amal. Alhamdulillah, kita harus bahagia ya Pak malam ini. Nama kita disebut Allah fil balail a'la. Mudah-mudahan panjang umur dan bisa ketemu kembali. Mari kita ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. فلما
وحاجه